Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan kuasanya lah kita pada hari ini bisa bertatap kembali, bisa bertemu kembali, meskipun dalam situasi sampai saat sekarang ini ya, COVID-19, kami bisa bertatap melalui media Zoom pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami dari Dinas Dukcapil ya, Kabupaten Bone Bolango hari ini menyapa kepada Bapak dan Ibu dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango, khususnya terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan yang telah kita berikan. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari Dinas Dukcapil ingin sharing terkait dengan layanan yang telah kami berikan. Salah satunya diantaranya adalah pelayanan online ya. Memang kami sadari memang ada beberapa ya dari kita maupun teman-teman PRC ini yang mungkin merasa ataupun tidak seperti yang sebelum-sebelumnya pelayanan bertatap muka langsung atau bisa datang langsung. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama-sama dengan Pak Kadis, atau saya sebut nama beliau Bapak Octavianus S.W. Rahman, MSG, kali ini akan berbagi ataupun ingin mendengarkan ya keluhan-keluhan ataupun saran masukan dari Bapak dan Ibu ataupun teman-teman dalam rangka untuk memperbaiki layanan dokumen kependudukan ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat share ataupun sharing dengan kita semua. Untuk itu waktu kami persilakan kepada beliau. Terkait dengan berbagai pelayanan dari Dinas Dukcapil, maka hari ini kami melaksanakan kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat. Kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai masyarakat terkait dengan pelayanan dari dinas kami. Ini juga sebagai dalam rangka untuk memperbaiki kualitas layanan yang ada di Dinas Dukcapil yang bisa membahagiakan masyarakat, sehingga semua pengurusan dokumen itu bisa terurus dengan baik dan masyarakat merasa senang. Untuk itu saya minta dari semua mungkin bisa memberikan masukan-masukannya, bisa memberikan sarannya, maupun ada saran pertimbangan terhadap layanan kami. Untuk itu kami persilakan Pak Budi untuk membuka teman-teman dari dari PRC maupun dari masyarakat bisa memberikan sumangsi saran, pertimbangan terhadap layanan kami. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami langsung akan eksekusi apa yang menjadi permasalahan. Silakan. Terima kasih Pak Kadis telah memberikan sambutan ataupun membuka pada pagi hari ini. Jadi yang pertama, kami ingin mendengarkan ya teman-teman dari PRC yang ada di desa ataupun masyarakat ya pada umumnya terkait dengan layanan yang telah kita berikan. Salah satu contoh misalkan di dalam pengurusan secara online, di dalam pengurusan misalkan akta kelahiran yang sebelumnya misalkan hanya membutuhkan waktu 1 hari bisa selesai. Nah, dengan adanya sistem online ini bagaimana yang dirasakan? Begitu juga dengan pelayanan-pelayanan lainnya untuk pengurusan misalkan kartu keluarga, KTPL, dan lain sebagainya. Kami ingin mendengarkan keluhan ataupun saran-saran dari teman-teman petugas PRC yang ada di masing-masing desa. Kami persilahkan. Yang berikut kami dari Dinas Dukcapil juga insya Allah ke depan ya, kami sudah menempatkan pelayanan juga di MPP, Mall Pelayanan Publik. Nah, di situ kami memberikan layanan ada beberapa jenis, diantaranya yang pertama adalah rekaman KTPL, ya. Kedua adalah pencetakan KTPL.
Yang berikut adalah pencetakan KIA, kartu keluarga dan apa sebagainya. Jadi semua jenis layanan ya, yang ada di Dinas Dukcapil itu sudah bisa dilakukan ataupun dilaksanakan di MPP. Ya, jadi kami juga membuka pelayanan yang ada di MPP. Terkait dengan layanan yang ada di Dinas Dukcapil, ya, itu hanya sebatas apabila ada penduduk ataupun masyarakat yang ingin melegalisir dokumennya yang belum secara digital, contohnya seperti kartu keluarga ataupun akta kelahiran yang masih tanda tangan manual, masih ada tanda tangan Pak Kadis, maksudnya tanda tangan basah, itu kami bisa melayani di dinas kantor lama yang sekarang ini kami tempati, ya, di depan kantor pertanahan ataupun di depan dinas pendidikan. Nah, selebihnya untuk semua jenis layanan, ya, semua jenis layanan itu kami akan tempatkan di MPP. Nah, begitu juga nantinya kami akan mengatur terkait dengan antrian, jangan sampai bertumpuk ataupun bertumpang tindih di MPP. Kami juga akan membuka layanan antrian secara online. Jadi masyarakat ataupun penduduk yang ingin datang langsung ke MPP, dia bisa mengambil nomor antrian melalui online, ya. Dia bisa mengambil nomor antrian melalui online. Tetapi kalau misalkan yang bersangkutan tidak ingin datang langsung ke mall pelayanan publik, ke MPP, dia bisa melakukan pendaftaran juga melalui online, ya. Melalui Bapak dan Ibu, jangan tangan dari kami Dinas Dukcapil, ataupun dia bisa melakukan secara mandiri dari mana saja. Dan dia juga bisa mencetak dokumen dari mana saja, kecuali TPL, KIA itu memang harus dinas sendiri yang mencetak. Selebihnya itu bisa Bapak dan Ibu sudah bisa lakukan pencetakan. Pada intinya kami dari Dinas Dukcapil memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Berusaha baik mungkin kami memberikan yang terbaik. Kalaupun ada kekurangan, insya Allah ini akan menjadi masukan buat kami. Nanti ke depan kami akan melakukan perbaikan terkait dengan kekurangan. Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat di sini jumlah partisipan itu ada 33 orang. Saya berharap juga yang hadir yang bisa mungkin akan bertanya atau memberikan saran pertimbangan. Benar dikatakan oleh Pak Budi tadi, Pak Kabid Piak, bahwa minggu depan kita akan pelayanan kita itu kita akan pindah ke mal pelayanan publik. Ya, insya Allah kita akan berbenah dalam 1 hari ke depan. Nah, pelayanan yang di mal pelayanan publik itu adalah pelayanan manual, ya. Adalah pelayanan manual yang memerlukan Bapak dan Ibu datang ke mal pelayanan publik yang ada di kantor bupati. Sudah beberapa dinas yang menempati di sana. Nah, Capil insya Allah akan bergabung secepatnya, mungkin insya Allah minggu depan. Yang kedua, terkait dengan pelayanan online, itu kita tetap membuka lewat pelayanan website. Jadi akan ada staf kami, ada sekitar 6 orang, itu yang ada di mall pelayanan publik, yang akan melayani Bapak dan Ibu, masyarakat, ketika mengurus semua dokumen kependudukan. Ya, itu di mall pelayanan publik. Kalau dia pelayanan yang Bapak dan Ibu, yang biasanya sekarang lewat website, atau lewat WA, itu tetap di kantor yang lama. Tetap di kantor yang lama. Kemudian ada satu lagi yang di kantor yang lama itu legalisir. Jadi semua legalisir dokumen-dokumen yang manual itu tetap di kantor lama. Tetap di kantor yang lama. Nah, untuk pelayanan secara manual, baik dia perekaman KTPL, kemudian KK, akta kelahiran, akta kematian, yang masyarakat datang langsung, itu akan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, kita membuka antrian secara online. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengambil antrian secara online. Ini yang kita sementara set. Dan insya Allah ini mempermudah, jadi masyarakat kita berikan pilihan. Masyarakat kita berikan pilihan, Bapak dan Ibu Persi juga kita berikan pilihan dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil. Jadi tinggal memilih. Tetapi yang selama ini yang sudah jalan, ini online, ini kan lebih mempermudah masyarakat. Di mana masyarakat itu
bisa memprosesnya dari rumah masing-masing, mencetaknya di rumah masing-masing. Yang pertama, ongkos transportasi tidak perlu. Kedua, tidak perlu berlama-lama antrian di kantor. Itu tidak perlu lagi. Jadi mereka proses cetak sendiri dan itu sah. Ya, karena sudah ada legalitasnya lewat tanda tangan elektronik dengan menggunakan barcode. Nah, mungkin sampai di sini ada yang Bapak dan Ibu ingin berikan masukan ke kita, atau ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan masyarakat Wonebolango semua, kami persilahkan. Dan kami akan langsung tindak lanjuti. Segala permasalahan Bapak Ibu sampaikan, kami akan langsung tindak lanjuti. Kira-kira demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tunggu. Silakan ya. Silakan. Kalau tidak bisa di ini, langsung lewat chat aja. Kita akan buka chatnya. Langsung kita akan jawab. Silakan. Kalau misalnya agak ini bertanya, ya lewat chat saja bertanya, tidak apa-apa. Kita persilakan. Makasih. Ya, terima kasih Pak Kadis atas ya, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, ya banyak sekali ya persoalan-persoalan yang kita telah hadapi terkait dengan layanan online ataupun terkait dengan pengurusan dokumen. Ya. Seperti yang saya lihat tadi ya di percakapan grup. Ya, banyak yang bertanya terkait dengan masalah NIK ya pada saat registrasi ataupun mendaftar melalui bank ataupun BPJS nya tidak terbaca. Itu kan salah satu persoalan ataupun salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Ya, ini ada pertanyaan masuk Pak Kadis. Ya. Jadi yang pertama ini dari RC Desa Bongohulawa. Dia menanyakan bagaimana untuk pengurusan akta kelahiran tetapi tidak ada suket ataupun tidak memiliki surat kelahiran dari rumah sakit dan juga buku KIA. Nah, bagaimana itu? Yang pertama dari Desa Bongola, yang kedua dari Ibu Mariam ya, Ibu Mariam Paneo. Mohon maaf mau menanya kalau untuk pengurusan pergantian status harus masih memakai surat pernyataan pergantian status apa ini Bu? Status kawin atau bisa dijelaskan? Status pekerjaan. Atau jenis pekerjaan? Status kawin. Kawin, oh ya. Oke, yang pertama, ini saya lihat Pak Budi dari Versi Desa Bongohulawa. Pak, bagaimana untuk pengurusan akta kelahiran? Nah, kalau pengurusan akta kelahiran tapi sudah tidak ada suket lahir dari rumah sakit dan buku KIA juga sudah tidak ada, maka yang pertama kita lihat dokumen pendukungnya apa. Kan itu harus ada dokumen pendukungnya yang dari desa. Itu kita lihat. Ya, karena dia kalau akta pencapaian itu ada dua ya. Jadi kebenaran berkasnya, ya, kelengkapan berkasnya, jadi berkasnya lengkap. Kemudian yang kedua adalah isinya, validitasnya itu berkas. Nah, kalau tidak ada yang seperti ini, maka Bapak dan Ibu harus buat SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak terhadap kebenaran isi dokumen yang Bapak dan Ibu sampaikan. Ya, itu ada di situ, ada diisi Bapak dan Ibu, kemudian menandatangani secara meterai. Ya, karena kalau terjadi sesuatu hal, maka kita punya dasar hukumnya bahwa ini memang benar, sudah dinyatakan. Yang menyatakan bahwa kebenaran daripada isi berkas ini lewat surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Itu yang untuk Desa Bongohulawa. Kemudian untuk pengurusan penggantian status. Kalau penggantian status pada dokumen pada KTPL tidak perlu pakai pernyataan. Yang diperlukan itu adalah Bapak Ibu punya buku nikah. Kan sekarang masih bujang, masih belum menikah kan? Ketika Bapak dan Ibu menikah, ketika menikah, maka buku nikahnya itu yang dibawa ke kantor fotokopinya. Jadi kita akan mengganti statusnya berdasarkan dokumen pendukungnya atau dokumen pendukungnya itu buku nikah. Tidak perlu lagi pakai pernyataan. Karena memang itu sunatullah. Jadi lahir, mati, berkeluarga, kawin itu sunatullah dan kita wajib untuk menggantinya. Misalnya kita akan ganti ini ya untuk
untuk dari Ibu Meriam. Tidak usah khawatir dengan belangko. Kita punya belangko sekarang masih banyak. Belangko kita alhamdulillah cukup. Saya sudah hitung itu cukup belangko kita. Kalau hanya untuk pergantian status begini ya tidak masalah. Bawa saja ke kantor, bawa dokumen pendukungnya, dan kita akan ganti KTP-nya. Kira-kira demikian. Ada lagi? Mana lagi yang lain ini? Yang mana pindah datang? Oke. Ibu Mariam ada. Ya, ini lagi. Kalau sudah lanjut usia, Pak, bagaimana masih mau pakai SPTJM? Nah, coba berkasnya bawa. Oh, di kantor kita akan lihat berkasnya, kita akan lihat dokumen pendukungnya. Kan semua itu kan legalitasnya di berkas. Ya. Supaya untuk menyatakan bahwa kebenaran tadi isi berkas. Yang pada dasarnya kita mempermudah ya, kita mempermudah masyarakat untuk mendapatkan semua dokumennya. Hanya mungkin kita perlu memang asas legalitasnya, kebenaran daripada isi berkas, supaya tidak menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Ya. Kemudian, oke, Desi Permata. Kalau yang bersangkutan ini punya buku nikah, ada kan surat buku nikah yang dulu itu kan ada, itu tolong dibawa saja, tidak apa-apa. Dibawa saja ke kantor untuk kita proses, kita verifikasi apakah dokumennya itu sesuai dengan yang dimohonkan oleh pemohon. Ya. Kalau yang berhubungan dengan pindah datang masyarakat, apabila masyarakat tersebut sudah terlanjur ada di Gorontalo, ya, kemudian dia masih berKTP luar daerah, ya, maka bisa kita bantu dengan pindah secara online. Tetapi kita harus melihat kelengkapan berkasnya. Saya contoh kemarin itu ada yang mengurus pindah, tetapi setelah kita cek, ternyata yang bersangkutan ini itu masih satu keluarga, istrinya ada, kemudian anaknya ada, tapi di daerah lain. Ya. Sehingga kita belum proses. Karena dia sudah di Gorontalo, membina di Gorontalo, sementara dia punya keluarga yang ada di luar daerah. Nah, kalau pindah satu keluarga itu agak cepat ya. Agak cepat pindah satu keluarga, bisa kita proses. Assalamualaikum dari Susanti Kasim, Desa Panggulo. Pak, ada masyarakat yang mengurus akta kelahiran, tapi suami belum ada KTP karena masih di bawah umur. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Nah, sekarang saya mau tanya, apakah pada saat proses perkawinan dari yang bersangkutan ini, suami di bawah umur ini, ya, itu buku nikahnya ada? Buku nikah ada. Kalau buku nikah ada, bawa sama kami, karena perkawinan itu orang nikah di bawah umur yang seharusnya sesuai standar itu harus ada izin dari pengadilan. Atas izin dari pengadilan itulah maka terbit buku nikahnya. Kalau sudah ada izin pengadilan terbit buku nikah, kewajiban kita adalah untuk merubah atau mencetak KTP-nya itu dengan status nikah, dengan status kawin. Ya. Kalau itu tidak ada maka tidak bisa kita proses. Tidak bisa kita proses ya. Ini yang seperti pertanyaan dari Santi Kasira, Desa Panggulo. Ya, ini ada lagi dari Desa Sejahtera. Pak, kalau untuk pindah datang antar kabupaten cuma bawa surat pindah dari desa, apa yang bisa ya, langsung ke Capil, nanti kita bantu. Nanti kita bantu lewat pindah secara online. Ini kabupaten kota yang ada di sana, nanti kita mintakan SKPW ini atau surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Setelah itu kita proses pindahnya. Begitu proses pindahnya selesai, kita hubungi kantor desa, kantor lurah yang ada di Bone Bolango, tempat dia untuk menetap. Kemudian kita proses KTP-nya dan kartu keluarga dari yang bersangkutan. Ya, hanya saya minta kalau misalnya ketika dia datang ke kantor harus dia bawa yang dari daerah asal itu, tidak bisa ditinggal, harus bawa ke kami itu ya, karena kita akan ganti dengan dokumen kependudukan KTP yang ada di Bone Bolango. Kalau dia pindah ke Bone Bolango, bisa ya langsung ke Capil saja, nanti kita bantu. Ada lagi yang lain?
Silakan yang ingin bertanya langsung, emotnya dihidupkan saja. Pak, ini dari TC Desa Buata. Silakan. Waktu kemarin Pak sempat Pak kirim kartu keluarga dengan akta, cuman serta kirim terus tidak, maksudnya tidak ada connect dari pihak Capil. Ya, berikut Pak Rinto. Ada Pak. Silakan. Dari RC Desa Tambo. Ya. Ya. Begini Pak, sekarang saya sedang mengirim berkas F101. Katanya kan masyarakat itu tidak memiliki data. Jadi saya usahakan kirim berkas F101. Akan tetapi Pak, setelah saya konfirmasi sama Ibu Titi, katanya ada datanya dari tahun 2015. Akan tetapi datanya itu belum terkirim sampai sekarang. Dan yang bersangkutan akan melakukan pindah ke Kabupaten Bolsel. Terus itu bagaimana Pak? Itu yang pertama. Dan yang kedua Pak, ada masyarakat datang ke kami, katanya kenapa berkas itu hanya dicetak di kertas putih, bukan kertas yang seperti biasanya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu dari Ibu Olis ya. Dari Ibu dari Botuping ya, Ibu Olis ya, Desa Tanah Putih ya? Iya benar ya? Ya. Oke. Berkas yang dikirim dari bulan apa? Dari bulan Agustus ya? Coba disampaikan ke kami lewat chat. Itu tahun dari bulan September awal saya akan cek datanya. Nanti saya akan cek datanya sudah sampai di mana berkasnya. Karena memang atas nama lewat sistem online ini, lewat website ini, Ramon Ahmad. Kalau dikirim berkasnya dari Ramon Ahmad. desa atau dari pemohon, dari masyarakat, kemudian jaringannya tidak bagus, maka berkasnya tidak akan sampai. Atau dia akan mengalami permasalahan karena itu jaringannya tidak bagus. Makanya tolong di chat di sini Ibu Olis atas nama siapa itu, nanti kami akan cek berkasnya. Tapi kan waktu itu nanti kami akan cek Bapak berkasnya sempat, ya. Tidak masalah. Setelah kita akan bantu. PRC. Kemudian yang iya, jadi saya kirim waktu tadi yang berhubungan dengan yang ditanyakan adalah berhubungan dengan yang mengisi F101. Jadi begini, untuk Bapak dan Ibu yang ada di desa ketika menemukan atau aparat desa atau PRC, petugas registrasi Capil yang ada di desa, apabila menemukan atau ada masyarakat mengatakan bahwa dia sudah tidak ada data, dia mengurus dokumen kependudukan KTP dan lainnya, itu dicek lagi datanya atau dikomunikasikan kepada kami lewat website atau lewat WA. Nanti kami akan cek datanya. Jangan sampai orang tersebut ketika Bapak dan Ibu isikan dia di F101, tapi ternyata dia sudah pindah di daerah lain, ya sudah pindah di daerah lain, sehingga dia pada saat masyarakat ini tidak jujur, dia mengatakan bahwa tidak punya data tapi dari tempat lain. Pada saat dia bilang dia belum melakukan perekaman, begitu dia akan merekam, maka datanya itu akan jadi double. Ya, itu repot lagi kita mengurusnya itu. Makanya ditanyakan kepada masyarakat, harus Bapak dan Ibu menanyakan masyarakat. Bapak dan Ibu harus keyakinan bahwa yang bersangkutan memang tidak ada data. Kalau dia memang sudah pindah atau punya daerah lain dan dia melakukan perekaman, maka datanya itu akan langsung akan terbaca oleh sistem, ya akan jadi double, dan itu agak repot kita mengurusnya. Jadi kira-kira demikian ya, ditanyakan lagi. Kemudian ini adalah yang iya Pak, iya. Ini assalamualaikum Pak, ini masalah suami istri tapi masih pakai kakak masing-masing. Nah, bagaimana solusinya? Nah, diberikan edukasi bahwa mereka satu kakak. Yang jadi pertanyaan, apakah kakaknya masing-masing tapi satu rumah? Ya? Atau beda kakak tapi lain rumah? Jadi ditanyakan lagi ya, seharusnya satu kakak itu, suami istri itu satu kakak. Kan tinggal pada satu rumah. Atau mungkin
di mana saja mereka tinggal, yang penting satu kakak. Agak aneh juga saya melihat kalau satu kakak itu suami istri tapi kakak berbeda. Nah pertanyaannya apa mereka ini tinggal bersama atau pisah? Ini dari desa Bongholang, Pak, kalau di SPTJM itu kan ada data yang diisi, ya memang harus diisi lengkap ya. Kalau yang bersangkutan melahirkan di mana saja, tapi datanya di Bonebolango, maka kita mengurus semua dokumennya itu di Bonebolango. Walaupun dia lahir di mana saja, tidak masalah. Dia lahir di Manado, dia lahir di mana, karena domisilinya atau tempat tinggalnya di Bonebolango, maka akta kelahirannya itu kita akan terbitkan, tetapi harus dilengkapi berkasnya. Pak, ada lagi dari BC Buata, Pak. Pertanyaan. Ini Pak, satu keluarga. Suaminya sudah di desa Mata, Pak. Terus istrinya di desa Buata. Terus tapi masih ada kaitan satu kakak. Yang selanjutnya Pak, ini si istri suka mau kakak tersendiri karena tiap ada bantuan tidak pernah tentu kendalanya di keluarga. Jadi untuk pengurusan keluarga si istri mau pisah dari suaminya, mau bikin surat pernyataan yang mana sudah tidak tinggal bersama lagi, Pak? Oke, saya sampaikan tadi persoalan kakak ya. Memang kalau itu dilakukan himbauan edukasi kepada masyarakat, apabila menikah maka harus mengurus semua dokumennya, merubah dokumennya dari status sebelum kawin jadi status kawin, termasuk pada kakaknya. Nah, bagaimana kalau masyarakat dari luar desa? Ya tinggal memilih kesepakatan mau tinggal di mana atau bertempat tinggal di mana. Tidak bisa pisah-pisah dong satu kakak. Nanti kalau dia mengurus semua dokumennya, bagaimana? Kan tidak bisa teruruskan itu. Makanya memberikan edukasi ya. Jadi kalau dia di desa A, yang satu desa B, ya harus disatukan. Tinggal di desa apa? Ya, yang seperti Bonebolango kita harus urus semua dokumennya. Erlan Aboka ini ada pertanyaan, silakan Pak Erlan. Mohon izin Pak, pertanyaan. Yang memang yang menjadi langsung saja pertanyaan yang menjadi kendala sekarang itu kan Pak, masalah NIK tidak aktif. Itu yang memang sering terjadi. Oh ya. Nah, jadi kira-kira dasar apa kami PRC untuk menilai bahwa NIK itu tidak aktif? Oke lah kalau misalnya NIK KTP dengan kakak tidak sama. Kalau misalnya kan biasanya ada yang sama Pak, tapi tidak aktif. Jadi kira-kira bagaimana itu? Kalau misalnya saya jawab ya. Jadi begini. Ya. Oke Pak, itu saja. Soal NIK ya Pak Erlan ya. Jadi semua perubahan data yang ada dalam satu KK pada satu keluarga, maka itu harus ada dikonsolidasikan kembali datanya. Itu yang namanya ketika dia mengurus apa-apa, itu diminta untuk konsolidasi. Walaupun dia NIK pada KK dan KTP sama, tetapi rata-rata ada perubahan yang ada di dalam satu KK, itu NIK-nya harus dikonsolidasikan ketika ada pengurusan yang berhubungan dengan instansi lain. Contoh, misalnya dia buka rekening, itu datanya harus dikonsolidasi. Nanti dikirim ke kami, nanti kita akan konsolidasi. Begitu juga yang berhubungan dengan perpajakan, pertanahan, BPJS, maupun dengan BUMN, BUMD, leasing yang semua sudah kerjasama dengan Kemendagri lewat Dukcapil. Itu datanya harus dikonsolidasi kembali. Itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa memang benar-benar terjadi perubahan data. Perubahan elemen data pada satu KK. Makanya datanya harus dikonsolidasi. Nah, kalau misalnya ini tadi saya juga di WA, ada beberapa orang itu terjadi perbedaan NIK yang ada di KTP-nya, kemudian dengan NIK yang ada pada datanya, pada data mereka, karena dia menerima bantuan, salah satu bantuan, mungkin saya tidak perlu sebutkan, itu berbeda NIK-nya, tapi orang yang sama. Saya bilang, oke, bawa KTP-nya ke kantor, kita akan lihat. Karena harus diakui ya, harus diakui. Ada mungkin orang-orang yang sedikit
ini dokumennya itu bisa dirubah-rubah. Kan kita tidak bisa mengetahui ya. Dia buat dokumennya kemudian dilaminating, ditempel di laminating, isinya itu orang yang lain, kemudian di luarnya juga itu orang yang lain di satu KTP, dan itu kami sudah temukan ada. Jadi chipnya itu data orang lain, tapi di dokumen di luarnya itu data orang lain, itu kami temukan ada. Nanti seolah kalau kegiatan saya akan tampilkan datanya. Ini isi di chipnya, chip di KTP, karena chip KTP kalau KTP digunting atau dibakar kan hilang chipnya, datanya hilang. Tapi ini kalau KTP-nya dikupas, kemudian ditempel ditaruh nama orang lain, dilaminating, itu bisa loh. DP chip tidak akan hancur, DP data tetap ada sama kami. Nah, hanya di data di luar itu yang mereka ganti. Itu kita tahu. Makanya datanya harus dikonsolidasi kembali. Kira-kira demikian ya Pak Erlan ya. Nah, ini lagi ada dari desa Alo. Ada masyarakat pindahan yang sudah lama tinggal di desa saya, data tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali. Dikarenakan dokumen hilang karena bencana alam. Oke, baik. Kalau misalnya ada masyarakat yang kena bencana, seperti yang ada terjadi, mohon maaf, insya Allah tidak terjadi lagi, yang baru-baru dia ada di desa Mepuya, Mamunga Timur. Saya sudah telepon Ibu Camatnya, bahwa semua daftar nama-nama yang dokumennya hilang, rusak akibat banjir, disampaikan kepada kami. Kita akan cetak baru lagi, karena memang kewajiban kami pemerintah lewat Dukcapil itu untuk mencetak semua dokumen mereka yang hilang atau rusak karena banjir. Itu kewajiban kami dan kami akan cetak. Yang penting nama-nama ini masukkan pada kami. Kemudian ada tanda tangan dari kepala desa. Itu kami akan proses. Kira-kira demikian ya. Jadi yang untuk yang desa Alo ini kita akan lihat datanya lagi. Apakah memang datanya ini ada? Nanti dari desa Alo Pak Hendrawan coba dikirim datanya ini kepada kita, nanti kita akan lihat. Kalau menanyakan itu namanya dan nama ibu kandung, itu mau ketahuan datanya, mau kita lihat di mana. Kalau memang dia datanya rusak karena banjir atau hilang karena banjir dan ada surat keterangan dari desa, kita akan cetak. Oke, ada lagi ini yang lain? Pak, satu lagi Pak. Pak Erlan lagi, pertanyaan lagi. Ini Pak Erlan. Ya Pak, untuk sekarang kan kalau Pak Rinto memang luar biasa Pak Rinto ya. Ya, Pak Rinto, Pak Adi. Untuk pindah itu Pak masih menggunakan SKPW ini atau tidak? Itu pertanyaannya dulu. Nah, kalau misalnya kan kata teman-teman Perce lain sudah tidak menggunakan SKPW ini. Nah, sekarang kalau misalnya ada masyarakat yang mau pindah di kecamatan lain tanpa pemberitahuan pindah dari desa, kira-kira data yang ada di desa itu tetap masih ada. Mantap. Jadi kami kan biasa kan seperti Pak Rinto bilang kan sudah menggunakan lagi SKPW ini dari desa. Nah sekarang kalau misalnya dia pindah ke kecamatan lain tanpa sepengetahuan dari desa, kira-kira datanya kan seperti apa ya, double ya? Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, terima kasih Pak Erlan. Saya mohon izin Pak Kadis. Jadi saya ingin menambahkan terkait dengan beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Jadi yang pertama terkait dengan pindah data. Mohon maaf ya, tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Yang sebelumnya penduduk apabila ingin pindah maka yang bersangkutan harus melapor dari daerah asal ya, mulai dari desa dia melapor, mengetahui camat. Kemudian dia ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan surat pindahnya, surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Nah ini. Kemudian yang bersangkutan, masyarakat ini pada saat dia ingin datang ke satu kabupaten ataupun tujuannya, maka dia berhak untuk melapor. Ya, maka dia berhak untuk melapor ke daerah tujuan ya, mulai dari desa, kelurahan,
kecamatan, dan ke Dinas Dukcapil ya. Nah, dengan adanya Permendagri ya tentang Permendagri tahun 2018 tentang tata cara pendaftaran penduduk, maka penduduk ini tidak lagi melapor ke tingkat bawah ya, artinya ini untuk memperpendek birokrasi ya, tidak terlalu panjang yang sebelumnya dia melapor ke desa, kecamatan, dan ke Dinas Dukcapil. Nah, dengan adanya Permendagri yang terbaru ini tahun 2018, maka yang bersangkutan itu penduduk hanya cukup datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal. Saya ambil contoh misalkan dia di daerah Kabupaten Gorontalo, pada saat dia mau pindah ke Bonebango, dia cukup melaporkan saja ke Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, dan kemudian begitu dia datang ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bonebolango, dia langsung melaporkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bonebolango. Nah, yang jadi pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan desa? Ya kan seperti tadi Pak Erlang, desa kan tidak mengetahui apakah bersangkutan ini masih menetap di desa ini atau sudah pindah. Nah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di kabupaten maupun yang ada di Bonebolango itu berkewajiban ya, berhak untuk melaporkan semua peristiwa-peristiwa yang ada di desa itu. Pindah datang, yang meninggal, yang mati, itu dilaporkan, direkap. Berapa penduduk yang datang, berapa penduduk yang keluar, itu dilaporkan ke ke semua desa dan juga kecamatan. Ya, kami melaporkannya secara global melalui kecamatan. Ya, kecamatan inilah yang nantinya yang akan mendistribusikan ataupun meneruskan ke masing-masing desa seperti itu. Nah, kemudian ini ada tadi Pak Kadis sempat menyinggung terkait dengan akta kelahiran tadi Ibu yang dari awal. Pak Dudi, siapa yang menanyakan Pak Dudi? Menanyakan terkait dengan pengurusan akta kelahiran tidak memiliki buku nikah ya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit, akta kelahiran ini urusannya wajib ya. Kalau dulu itu masih usia 0 sampai dengan 18 tahun, tapi sekarang sudah diwajibkan untuk semua. Jadi semua penduduk itu berhak memiliki akta kelahiran. Nah, bagaimana penduduk ini tidak memiliki surat kelahiran? Contohnya misalkan sudah oma-oma atau sudah opa-opa, apalagi dia ingin umroh atau ingin keluar misalkan pengurusan paspor dan sebagainya, itu kan harus melampirkan akta kelahiran. Itu bisa tanpa ada surat kelahiran. Dia hanya mengisi SPTJM saja. SPTJM itu ada di dinas, ada juga di desa ya. Kemudian juga ada juga pada saat anak itu melahirkan tanpa ada penolong. Salah satu contoh misalkan tidak ada dokter, tidak ada bidan, ataupun tidak ada bahasa kampungnya itu misalkan hulango yang melahirkan si ibunya ini, tapi ibu ini melahirkan sendiri misalkan. Ada juga kan begitu peristiwa seperti itu yang disaksikan hanya misalkan suaminya. Nah, itu bisa. Bagaimana Pak cara untuk mendapatkan akta kelahiran? Itu bisa. Nanti orang tuanya, ibu dan ayahnya ini akan membuat pernyataan di dalam SPTJM yang membenarkan bahwa atas peristiwa kelahiran anak tersebut ya. Jadi memang surat keterangan kelahiran itu merupakan salah satu syarat, tetapi tidak dimungkinkan apabila terjadi peristiwa-peristiwa di luar dari persyaratan itu. Kalau lahir di rumah sakit wajib untuk mendapatkan surat kelahiran, di puskes ataupun di klinik-klinik wajib mendapatkan surat kelahiran. Tetapi kalau misalkan lahir sendiri bagaimana? Nah, tapi kalau dia disaksikan oleh suaminya itu bisa ya, dia mendapatkan akta kelahiran bagi anaknya, hanya mengisi SPTJM. Kemudian ini ada yang bertanya, Desa Tamboong, Pak, saya PKK kartu keluarga sudah masuk di email, tapi pas dimasukkan nomor token untuk pencetakan layar tiba-tiba jadi merah. Iya. Yang berikut, untuk mendistribusikan perekaman jumlah penduduk per desa apakah per bulan? Ya. Jadi yang pertama, memang kami kemarin untuk pelayanan online, memang masih terjadi masalah sedikit dengan jaringan yang ada di dinas. Kemarin itu dari pukul 10 sampai dengan sore itu memang kami masih ada gangguan sedikit dengan server kami terkait dengan pendaftaran online. Memang bisa saja pada saat mendaftar lewat online ya, terjadi trouble ataupun terjadi masalah, sehingga pada saat ibu memasukkan nomor tokennya tidak dapat keluar ya, sesuai dengan itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah tidak masalah lagi, jaringan sudah baik. Nah, untuk rekapan per bulan untuk peristiwa penduduk yang pindah datang itu kami melaporkannya itu sebulan itu dua kali. Jadi di awal bulan dan juga di pertengahan bulan ya. Kami melaporkan melalui kecamatan. Nanti insya Allah saya juga nanti akan berkoordinasi dengan Pak Camat terkait dengan laporan-laporan ini untuk dapat diteruskan ke masing-masing desa. Seperti itu. Masih ada lagi teman-teman?
Ya, terkait dengan perbedaan nama yang ada di ijazah maupun yang ada di akta. Jadi yang pertama kita harus melihat dulu ya, terbitan awal itu apakah ijazah ataupun akta. Kalaupun misalkan terbitan awalnya ijazah, kemudian terbitan yang keduanya akta kelahiran, maka mungkin kami dari Dinas Dukcapil dapat mengambil satu kebijakan terkait untuk perubahan nama yang ada di ijazah maupun yang ada di akta. Dan apabila sebaliknya akta kelahiran yang duluan terbit, ya lebih awal terbit, kemudian terbitan yang berikutnya, terbitan yang kedua adalah akta ijazah, maka kami dari Dinas Dukcapil tidak dengan mudah untuk dapat merubah. Kecuali misalkan akta dirubah apabila tidak merubah ataupun bunyi dari nama yang ada di akta. Saya mengambil contohnya misalkan yang ada di dalam akta kelahiran nama Budi, ya di akta kelahirannya itu nama I-nya Budi, kelahiran I, tetapi yang mau diinginkan atau di ijazahnya nama Budi terakhirnya Y grade Budi. Nah ini bisa dibijaksanai untuk dapat dirubah akta kelahirannya dengan tidak merubah bunyi ataupun menambah ataupun mengurangi angka yang ada di dalam akta kelahiran. Ini bisa dibijaksanai untuk dirubah. Tetapi untuk merubah dari nama Budi ke nama Muhammad, ini tidak bisa. Karena dari melihat bunyinya saja, mendengarkan bunyinya dan juga kalimatnya ini sudah beda. Ini harus melalui pengadilan, ya. Mungkin dipastikan lagi apakah ijazah ataupun akta kelahirannya ini yang duluan terbitnya mana, ya. Dipastikan dulu. Ini saya lihat ada dari Pak Budi, dari Pak Erlan ini. Saran Pak, bisa tidak pihak Dukcapil untuk menyurati desa untuk memfasilitasi petugas strategis desa? Insya Allah saya akan bicara dengan Kadis Pemdes, Kadis Pemdes Pak Sulaiman Panigoro senior, kemudian kabitnya itu junior. Saya akan bicara dengan mereka supaya petugas registrasi desa itu ada perhatian khusus, ya, karena berhubungan dengan pengurusan semua administrasi dokumen yang ada di desa. Insya Allah saya akan bicara. Lalu saja waktu penerbitan SK itu kan dari jauh-jauh hari saya sudah bicara dengan mereka, dengan Kabit Pemdes Pak Pankijo di Tanango. Alhamdulillah itu kita bisa terrealisasi. Nah ini sementara ini lagi Pak, bagaimana dengan masyarakat yang dari Ayula Telango? Pak, bagaimana dengan masyarakat yang mau bikin KK baru, sementara masyarakat itu belum menikah? Dan masih satu kakak dengan orang tuanya alasan mau bikin kakak sendiri, mau buat BPJS kelas 1. Coba saya agak rasa aneh ini ya, mau buat kakak dia belum menikah di satu rumah, satu desa, kemudian hanya untuk BPJS kelas 1. Apa memang BPJS kelas 1 itu mensyaratkan begitu? Coba saya mau tanya sama ini lagi ya, coba saya mau bicara lagi dengan BPJS Kesehatan ini, kayaknya ini BPJS Kesehatan. Karena agak satu kakak dengan orang tuanya, kemudian dia masih dengan orang tua, belum menikah, ya sebaiknya satu kakak dengan orang tuanya, sebaiknya ya, kan kecuali dia kalau sudah menikah, oke, bisa keluar kakak, tidak masalah. Ya karena kalau dia tidak mau orang tuanya itu masuk di kelas 1, maunya cuma dia sendiri. Orang tuanya tidak mau. Begini, coba saya lihat persyaratan seperti itu. Ada Pak. Saya seperti itu ya? Iya benar ya. Persyaratan seperti itu ya. Untuk BPJS Kesehatan. Iya. Coba sebentar saya telepon Kadis Kesehatan. Ini satu kesehatan. Saya mau tanyakan itu. Nanti Kadis Desa Ayula Telango minta tolong, nanti saya cari di grup sebentar. Saya telepon Kadis Kesehatan. Apa persyaratan daripada mengurus BPJS kelas 1 itu harus punya kakak sendiri walaupun belum menikah. Kira-kira demikian ya? Oke, sebentar saya telepon. Nanti Kadis Telango saya cari di grup. Oke, ada lagi yang lain lagi? Kedua Pak Iman. Parinto dulu. Parinto banyak pertanyaan itu. Untuk Tihu Pak, alhamdulillah
sampai dengan sekarang aman dan lancar Pak. Jadi untuk saya tidak ada pertanyaan. Ini ada beberapa. Oh ini dari Desa Tambo Tilongkawila. Pak, saya PKK sudah masuk di email. Tapi pas dimasukkan nomor token, untuk pencetakan di layar tiba-tiba jadi merah. Kira-kira bagaimana solusinya itu Pak? Saya mau tanya ini. Pada saat proses ini apa memang jaringan kemudian internet yang ada di desa itu bagus ya? Iya, saya juga lihat tadi malam di Perse itu begitu, tetap akhirnya kan jadi. Jadi ya, saya lihat karena lihat Pak Adi ya yang tadi malam. Ya, saya lihat Pak Adi itu sekitar jam 12 dia mengirimkan tutorial. Saya lihat itu, saya malah jempol itu Pak Adi. Dan akhirnya itu bisa dicetak kembali. Ya, nanti kita bantu kalau seperti itu di Japri saya sebentar kita bantu. Kalau bisa dilihat itu chatting tadi malam itu sampai jam 12 lewat itu kita di grup itu Pak Adi berikan tutorialnya. Alhamdulillah ini Pak Adi, Pak Rinto, Pak Iman, kemudian ada berapa itu ya? Itu yang sudah pakar-pakar saya lihat, ya bisa membantu teman-teman yang lain. Saya harap seperti itu. Ya. Karena masyarakat ini apapun itu, mereka ingin pengurusan semua cepat. Mereka tidak mau tahu jaringan, mereka tidak mau tahu ada mati mati lampu misalnya di desa atau di mana, mereka tidak tahu. Yang mereka tahu apa mereka urus itu cepat, kemudian bisa bisa ada sama mereka yang mereka urus. Ini dari Pak Iman. Pak Iman, untuk rekapan jumlah penduduk itu bisa tiap bulan Pak. Bapak tinggal ini saja suratnya, kemudian dikirim lewat WA ke Ibu Femi, nanti itu dikasih dalam bentuk, yang penting ada email Pak, kita kirim lewat email. Rekaman penduduk per bulan. Sudah tidak ada lagi, kalau sudah tidak ada maka kita akan cukupkan sampai di sini. Ya, ada sekitar 1 jam ini, ada sekitar 1 jam kita melakukan kegiatan ini dalam rangka untuk menyapa masyarakat lewat Bapak Ibu PRC, ada masyarakat juga. Saya lihat juga di partisipan ini ada Pak Petra kalau tidak salah. Dari Kemendag. Baik, terima kasih Pak Kadis. Sangat luar biasa kegiatan hari ini. Pusat dan daerah berkolaborasi dalam rangka membahagiakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kota Bone Bolango ini. Kiranya kita dapat meningkatkan lagi kegiatan seperti ini Pak Kadis, sesuai dengan arahan Bapak Dirjen, bagaimana kita dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya Dukcapil, supaya lebih baik lagi ke depan. Berikutnya nih akan kami sampaikan beberapa hal nanti kepada pimpinan terhadap kegiatan hari ini Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Nanti akan kami laporkan kembali. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Kami lihat tadi Pak Petra ada memantau dan juga melihat bagaimana jalannya diskusi tadi kami dengan masyarakat yang ada di desa Bone Bolango, di Kabupaten Bone Bolango. Alhamdulillah ini partisipan tadi sampai 44 orang Pak. Kami membuka seluas-luasnya, tapi ini hal yang baru nanti pertama kali. Nanti insya Allah kami akan jadwalkan lagi pelaksanaan ke depan. Nanti insya Allah Pak, kami sudah publish ini Pak di WA group, semua WA group, kemudian di FB, kemudian di Instagram, dan di media sosial lainnya untuk pelaksanaan Dukcapil menyapa masyarakat. Insya Allah dengan program ini bisa membantu masyarakat, bisa mempermudah masyarakat, dan bisa membahagiakan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan akta pencapaian lainnya. Makasih Pak Petra, dan salam untuk teman-teman Pak Dirjen dan di Jakarta semua. Makasih. Baik Pak Kadis, luar biasa Pak Kadis, luar biasa. Ya, makasih Pak. Oke, untuk warga masyarakat dan teman-teman Perse sudah tidak ada lagi. Kita akan sudah 1 jam ini, insya Allah, karena saya lihat masih ada beberapa berkas yang masuk ini di web, termasuk teman-teman yang sekarang ada juga berkasnya sementara di web, dan sementara kita akan proses. Yang Perse dari yang Tilongkabila tadi yang bertanya tentang BPJS itu, saya akan telepon Kadis Kesehatannya ya.
Ayu Latilango. Nanti setelah itu saya akan kontak balik lagi. Kira-kira demikian. Makasih. Terima kasih atas semua kerjasamanya dan insya Allah semua pekerjaan kita dipermudah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.